Kami hadirkan pemirsa informasi mengenai seorang pria di Kabupaten Pringsewu, Lampung meregang nyawa di lantai masjid dengan kondisi yang berlumuran darah dengan luka bacokan di sekujur tubuhnya yang dilakukan oleh tetangganya sendiri. Korban bernama Ferry Andika meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku dan mengamankannya. Saat diperiksa oleh penyidik di Mapolsek Gading Rejo, pelaku mengakui semua perbuatannya telah menghabisi nyawa tetangganya sendiri. Pelaku mengaku kesal dengan korban yang kerap menggeber-geber motor dengan knalpot brong di samping kamar pelaku. Korban sempat menegur pada saat itu. Pelaku sempat menegur korban namun tidak didengarkan dan tetap mengulangi ulahnya hingga korban pun tersulut emosi. Ya, untuk mengetahui bagaimana perkara ini terjadi begitu ya. Ini kita sudah bergabung dengan Pringsewu Lampung, ada Bapak Amsori selaku kerabat atau keluarga dari keluarga ya atau korban. Selamat pagi Pak Ansori. Assalamualaikum. Selamat pagi Mas Rivi. Ya, Pak Ansori, ini sebelumnya kita turut bersimpati atas peristiwa yang terjadi di keluarga Anda ini. Ini kronologisnya seperti apa ya Pak, kalau bisa dijelaskan? Oh ya, jadi si korban ini bernama Ferry Andika. Ini pulang dari sholat di musola, kemudian sampai di kediaman, beliau mau ke kebun, informasinya mau ke kebun, kemudian mengeluarkan motor. Nah, kemudian betul motor beliau memang suara knalpotnya memang agak keras. Kemudian si pelaku ini dalam keadaan masih mengupas kelapa. Nah, kemudian di saat si korban ini kemudian menghidupkan motornya, nah, kemudian si pelaku ini merasa risih, dan kebetulan juga si pelaku mempunyai anak balita. Nah, anaknya ini terbangun. Nah, dengan serta-merta langsung si pelaku ini menghampiri si korban. Disitulah mulai terjadi insiden kasus penusukan atau penikaman ini. Oh, oke. Pak Ansori, ini sebelumnya korban dengan pelaku memang hubungannya seringkali bertengkar? Sering cekcok nggak? Bagaimana sih? Memang lebih kurang sekitar sebulan terakhir ini memang antara pelaku dan korban ini memang kurang harmonis. Hubungan memang kurang harmonis. Terus kemudian kalau cekcok yang atau ada permasalahan yang besar, sepertinya kita atas nama keluarga tidak mendengar lah. Yang jelas hanya cekcok biasa lah, kurang harmonis. Begitu. Kurang harmonis itu hanya dilatar belakangi apa pemicunya? Ya mungkin begini, karena antara si pelaku dengan korban ini kan hubungannya itu si korban ini adalah paman dan pelaku ini adalah keponakan. Karena memang itu berdomisili atau bertempat tinggalnya itu berdekatan, satu atap, hanya beda pintu. Mungkin karena hubungan bertetangga itulah mungkin yang dasar menjadi apalagi ibaratnya satu atap ya tempat tinggal mereka ya Pak Amsori ya. Satu atap hanya beda pintu karena antara si korban dan pelaku ini tinggal di perumahan di pondok. Tapi selama ini percekcokannya itu apa? Maksudnya sampai pukul-pukulan atau pertengkaran mulut saja, ada pertengkaran mulut nih. Tidak, jadi hanya pada saat kejadian sangat cepat, memang kejadiannya itu memang begitu si korban ini kemudian menghidupkan motor dan merasa bising, kebetulan juga memang si pelaku ini memang lagi memegang sajam karena mengupas kelapa. Nah, kemudian terjadilah penusukan. Nah, dan sebetulnya kejadiannya begini, jadi
kejadian yang pertama di TKP yang dua TKP. Di TKP yang pertama itu kan di depan rumah, di komplek rumah. Si korban ini sudah ditikam beberapa kali, lebih kurang antara 4-5 kali. Kemudian si korban ini sudah berteriak, artinya sudah mohon ampun lah, intinya sudah. Kemudian si korban ini berlari ke bawah di masjid, lebih kurang sekitar ada 30 meter dari rumah masuk masjid. Intinya minta pertolongan karena di masjid masih ada orang, masih ada orang jikiran. Tapi si pelaku ini terus masih memburu terus. Akhirnya kejadiannya itu penghabisan nyawa si korban ini di dalam masjid. Baik, terima kasih Pak Ansori selaku dari keluarga. Kita turut prihatin Pak ya atas peristiwa yang terjadi ya Pak. Yang terjadi. Semoga keadaan juga tidak ada lagi hal-hal seperti ini. Terima kasih Pak Ansori. Assalamualaikum Pak. Salam buat keluarga Pak.